Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Mana Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti biasanya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini yang aku jawab adalah pesan WA ya. Jadi pertanyaan yang dikirimkan lewat WA. Langsung aja aku bacakan. Assalamualaikum Om Sanda, saya Rudi dari Madiun. Om mau minta saran terkait murai saya Om. Murai saya usia 2 kali mabung. Settingan harian JK7 pagi 7 sore. Tanpa embun, jemur pagi 30 menit. Plus jemur kerodong 1 jam setiap hari. Untuk mandi 1 minggu 2 kali. Setting lomba H3 JK kita kasih naik jadi 10-10. Ya, terus H1 full kerodong tanpa jemur, H lomba pagi mandi terus kroto 1 cepuk. Plus JK3 di tempat lomba burung kita taruh di dalam mobil. Kita keluarkan 2 sesi sebelum gantang dan kasih JK7. Permasalahannya saat digantang kerja ngotot di awal, di tengah sering ngetem dan di akhir kerja lagi. Dan jika main 2 sesi kedua sering zong. Sebab banyak ngetem dan burung terbang-terbang meski masih mau nembak di awal sama di akhir. Namun lebih banyak berulah entah terbang-terbang atau ngetip. Oh ya, untuk umbaran kita lakukan 1 minggu sekali. Sebenarnya pingin konsultasi Bipon Om, apakah bisa Om? Bisa aja gitu ya. Toh tiap hari juga ada yang telepon. Tapi juga teman-teman harus maklumi ya, kalau sewaktu teman-teman telepon kok ndak aku angkat ya, bukan berarti aku tidak mau, tetapi itu karena kemungkinan saya lagi ngangkat telepon ya teman-teman kita yang lain. Ini saya jawab pertanyaan sampean di WA ya. Ini khusus WA untuk konsultasi. Di WhatsApp saya pribadi juga tiap hari ada orang tanya. Begitu juga komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Belum nanti yang di Facebook. Semua itu minta dijawab. Ya. Ya intinya banyak lah ya. Dan mohon maaf kalau mungkin pertanyaan sampean yang sampean kirimkan itu agak lama ya, agak lambat untuk menjawabnya. Tetapi teman-teman, saya itu berusaha untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kirim. Toh seumpama itu terlewat, ya mungkin karena terlalu banyaknya pesan yang masuk. Ya seperti mana di WhatsApp khusus untuk konsultasi ini ada 830 pesan WA ya yang masuk untuk hari ini aja. Oke, kalau aku melihat ya di burung sampean, burung ini kayaknya sih bermasalah pada tenaga. Bacanya gimana? Jadi di awal itu burung kerjanya ngotot ya, seperti mana yang saya katakan, di awal dia ngotot, di tengah dia ada ngetem, di akhir dia kerja lagi. Gitu ya untuk sesi pertama. Di sesi kedua ngetemnya lebih parah gitu ya. Burungnya sesekali ada bunyi, tetapi banyak ngetemnya. Oke. Ngomong-ngomong soal tenaga, kalau aku melihat di sini sampai juga sudah ada upaya seperti mana menaikkan EF-nya. Jelas urusan tenaga ini kan juga urusan nutrisi. Orang punya tenaga ya harus makan. Burung pun juga seperti itu. Setut pakan yang kita berikan menjelang lomba dengan waktu yang terbatas, bukan tiap hari ya. Tiap hari itu kan settingan hariannya.
settingan lomba itu ada setutan. Harapannya apa? Ya memang naiknya EF ini bukan hanya tenaga yang naik ya, tetapi juga dibarengi dengan birahi. Cuma yang tertinggi adalah tenaga. Beda cerita kalau 10-10 tiap hari gitu ya, terus full kroto tiap hari, itu beda cerita ya. Jadi arti dari setut pakan itu tadi, harapannya burung mendapatkan tenaga. Kalaupun dia ada naik birahi, itu persentasenya dikit sekali teman-teman ya. Kalaupun disetut kok dia naiknya tinggi ya untuk birahinya, ya kita bisa upayakan untuk diredam dengan cara memandikan. Oke, di sini saya membaca itu sampai sudah ada upaya. Tetapi kenapa burung itu kok cenderung tenaganya yang bermasalah? Kalau dilihat ini jelas tenaganya. Jadi begini teman-teman ya. Ngomong-ngomong soal burung ada jeda-jeda ini bukan hanya karena tenaganya aja sebenarnya. Ya. Kalau aku melihat di burung sampean itu jelas ini karena tenaganya. Cuman perlu teman-teman ketahui juga, burung ada jeda. Mungkin di sesi kedua ya. Kalau di sesi awal karena dia ada persiapan, dia kerja bagus lah. Tetapi terlihat betul tuh di sesi kedua, burung itu mulai jeda-jeda, mulai kerjanya nggak enak. Ya, jangan hanya teman-teman fonis bahwa tenaganya habis. Karena apa teman-teman? Burung yang dia terlalu tinggi birahinya juga bisa jeda-jeda pengertiannya. Ya, apalagi burung yang birahi itu tidak selaras dengan tenaga. Dia cuma pasang badan. Ya. Tetapi dia tidak mengeluarkan suara pukulan. Bahkan ada juga yang dia ngetip-ngetip dan ngelowo. Oke lah. Urusan tenaga ini memang upayanya kan di pakan. Kita memberikan nutrisi itu maksudnya untuk menambah tenaga. Tetapi ya murai batu itu setiap individunya juga berbeda-beda. Ada umumnya atau kebanyakan, ada juga yang di luar dari umum. Ya seperti mana murai batu yang diberikan settingan hanya jangkrik 33. Dilombakan, dia kerjanya bagus, tenaganya bagus. Ada burung yang tanpa penjemuran, tanpa upaya umbaran juga tenaganya bagus. Ada burung yang diberikan full EF, mainnya hanya di sesi pertama, sesi kedua dia udah nggak kerja lagi. Itu juga ada. Artinya apa? Burung juga beragam. Setiap individu juga berbeda. Cuma ada kebanyakan, ya umumnya, di mana murai batu itu ada kesiapan yang bagus, settingannya tepat, ya dia main itu bisa lebih dari satu sesi lah. Paling nggak seperti itu. Oke, kalaupun upaya-upaya sudah kita berikan mulai dari pakan, mulai terus umbaran, kita udah berikan. Tetapi kenapa kok burung tetap aja seperti itu? Ya ada solusi-solusi lain. Toh juga di sini upaya dari sampean ya, untuk setut pakan itu kan di H-3. Coba sampean mungkin bisa mulai dari H-5 sampai di H lomba. Mungkin kalau sampean di H-3 jangkriknya tetap aja, cuman krotonya yang banyak. Itu juga bisa dipakai. Atau nantinya umbaran itu, ini tadi dikatakan umbarannya kan seminggu sekali. Coba burung itu hariannya ditaruh di umbaran aja. Itu juga bisa dicoba. Atau penjemuran krodong seharian penuh. Seperti mana yang udah aku bahas. Apakah itu aman? Ya kalau saya bicara satu burung, itu kebetulan teman-teman. Banyak burung. Ya. Saya kasih tahu teman-teman, ada videonya, visualnya ada, bentuk burungnya ada. Masih saya ulang lagi di video kedua, ini burungnya, saya contohkan ke lapangan seperti apa. Ya, artinya itu aman. Hanya saja nanti
karena di setiap tempat itu juga berbeda ya. Di tempatku ini panasnya seperti apa, di Lampung itu panasnya seperti apa, di Kalimantan panasnya seperti apa, itu nanti disesuaikan. Di situ kan saya katakan kalau di sini sore itu 31, artinya kalau siang hari berarti kan lebih dari 31. Ya. Itu teorinya seperti itu teman-teman ya. Karena ya kita tuh mudah karena ada HP, kita bisa lihat ya untuk suhu hari ini berapa setiap kan ada perkiraan cuaca juga. Nanti jam sekian itu berapa derajat Celcius, jam sekian itu ada perkiraan. Tapi yang paling mudah itu dilihat di burungnya, langsung ke burungnya. Apakah burung itu gelisah ataukah, nah itu yang dilihat di burungnya. Ya, nanti disesuaikan. Itu juga bisa dipakai untuk penjemuran seharian penuh. Itu juga salah satu untuk treatment menaikkan tenaga. Supaya itu kan di fisik pengertian seperti itu. Ya. Oke. Nah, langkah-langkah yang sampean lakukan ini kan bentuk dari upaya. Maka saya katakan tadi masih banyak yang perlu sampean coba. Karena ada juga yang kasusnya lebih dari sampean ini. Dia udah kasih penjemuran kerodong seharian penuh dan itu dia lakukan lebih dari 2 minggu. Ya, tetapi tidak ada perubahan. Ada yang diumbar setiap hari, nggak ada perubahan. Diumbar dengan keparan, nggak ada perubahan. Disetut pakan juga nggak ada perubahan. Ya, mau gimana lagi? Kita juga, ya kita nggak boleh putus asa ya. Kita harus terus mencari. Ya seperti mana nanti bisa diberikan seperti suplemen. Ya apalagi ini era modern. Banyak orang sekarang itu memakai suplemen. Nah, kalau dari Om Sanda sendiri itu kan untuk urusan tenaga itu sebenarnya ada 2. Berontak dan ngedur. Kalau berontak itu lebih ke supaya burung mempunyai semangat tarung atau dia menaikkan viktornya. Tetapi juga dibarengi dengan adanya tenaga yang naik. Ya. Kalau di ngedur itu fokusnya pada tenaga. Maka kalau teman-teman mengikuti Om Sanda itu di Facebook ya, sering kan Om Sanda itu nggak selalu ya, tetapi juga lumayan sering ya testimoni dari teman-teman seperti mana burung yang tadinya sebelum pakai ngedur, burungnya hanya main 1 sesi. Dikasih ngedur, itu kayak teman kita yang dari Kalimantan deh ya, dikasih ngedur 4 kali naik gantang dan jadi burung terbaik. Dia sampai heran. Maka dia itu kalau produk Om Sanda keluar apapun itu dia beli. Ya, entah itu masteran, entah itu karena rasa senang dia itu tadi teman-teman nih. Dia senang karena dulunya nggak pernah seperti itu. Ya, akhirnya burungnya mau kerja. Jadi untuk Om Rudi masih banyak cara yang perlu sampean coba ya. Toh di sini juga pemberian setut jangkrik dengan kroto itu tadi kan juga di H-3 ya. Coba nanti diulur ke H-5 mulai ada setutnya. Bisa juga nanti sewaktu naik gantang itu bukan jangkrik yang sampean berikan, tetapi sampean bisa kasih ulat Hongkong. Sebagaimana kita tahu ulat Hongkong itu kan tinggi akan lemak. Tentu saja lemak itu kalau sistem metabolisnya normal, suhu tubuhnya bagus, dia kan akan menjadi apa teman-teman? Menjadi energi. Pengertiannya kan seperti itu. Gitu ya Om Rudi. Insya Allah lah nanti dengan sampai tetap semangat untuk mencari ya. Dan ini juga mempertimbangkan di burungnya. Ya, kita itu punya ukuran di burung. Satu contoh, burung itu sebenarnya punya mental bagus. Burung itu materinya bagus. Ya, lagunya, materi-materi itu dia wah. Materi-materi mewah lah. Terus burung itu punya power yang keras. Ya tentu saja kan
Ini jelas bakat alam ya. Ini jelas burung bagus. Hanya aja burung ini belum bisa dikatakan istimewa karena sesuatu hal. Yaitu tadi, karena sulitnya burung itu membentuk tenaga. Nanti cobalah diolah dulu di burungnya. Insya Allah nanti ketemu. Ya. Itu tadi bisa dinaikkan EF-nya lagi, atau ditambah porsi untuk umbarannya, atau ditambah untuk porsi penjemuran kerodongnya. Kalau sudah dirasa ini udah diupayakan kok belum kelar juga masalahnya, tetap aja mainnya, tetap ngetem-ngetem, ya nanti silahkan berikan ngedur lah ya. Kalau ngedur itu kan yang paling aman, karena dia hanya fokus pada tenaga, tidak untuk menaikkan birahi. Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.